Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Strisno, NIM 22040 1010 235, program studi PJJ S1 Informatika, Universitas Cyber Asia. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai hasil tugas proyek UAS untuk mata kuliah pemrograman PLSQL. Tugas proyek yang saya angkat eh, pada tugas ini adalah yaitu mengenai perancangan database akademik kampus. Diagram alir penelitian dan jadwal pelaksanaan yang saya susun bulan-bulan yang lalu, yaitu proyek ini saya mulai dari bulan November minggu kedua dan seterusnya sampai bulan Februari minggu pertama. Baik, tahapan pekerjaan meliputi studi literatur, perancangan database, pembuatan database, dan pengolahan data query, hingga evaluasi dan penyusunan laporan. Berikut hasil dari perancangan database yang sudah saya buat. Yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 tabel yang akan saya buat dan sudah saya rancang sedemikian rupa eh, field dan tipe datanya. Dan sampai tahapan ini sudah saya buat, sudah saya implementasikan ke dalam database PostgreSQL. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba membuka software PostgreSQL. Nah, di sini saya sudah di dalam software PostgreSQL. Saya sudah mengimplementasikan rancangan database yang sudah saya rancang ke dalam database PostgreSQL. Di sini saya membuat databasenya dengan nama DB Sistem Akademik. Kemudian di bagian scheme, di sini ada tabel. Tabel sudah saya buat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ada 8 tabel. Itu meliputi kelas schedule, course, department, enrollment, grade, lecture, student, users. Nah, tabel-tabel ini saya buat dengan cara klik kanan pada tabel, kemudian create tabel. Kemudian mengisikan nama tabel berikut kolom dan data tipenya sampai selesai. Saya tutup. Yes. Kemudian saya akan coba membuka salah satu tabel dengan cara klik, kemudian properties. Kemudian di sini saya memberikan nama name, kelas schedule, kemudian kolom-kolomnya yang sudah saya buat yaitu ada ID dengan tipe integer, sebagai primary key, not null, kemudian ada course ID integer, lecture ID integer, day of week, start time, end time, room, grade add, dan update add dengan masing-masing tipe data yang berlaku di PostgreSQL. Begitu juga untuk course, name-nya saya berikan nama course, kemudian kolomnya saya masukkan sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat. Kemudian ini untuk departemen, saya berikan nama tabelnya departemen, kemudian kolom-kolomnya ada ID, name, kode. Kemudian ada kolom tabel enrollment,
Programnya seperti ini, ada ID, student ID, course ID, enrollment, dan status. Oh ya, mungkin saya berikan keterangan sekaligus untuk masing-masing tabel ini. Class schedule ini untuk menginformasikan atau untuk menampung data jadwal kelas untuk mata kuliah apa, dosennya siapa, terus harinya kapan, jam berapa sampai jam berapa, waktunya, kemudian di ruangan apa. Seperti itu. Kemudian untuk course ini untuk menampung data mata kuliah yang isinya itu mengenai mata kuliah kode atau course kode, kemudian nama mata kuliahnya, kemudian kreditnya atau SKS-nya berapa, kemudian semester berapa, departemen apa, dan waktu perubahan, pembuatan dan perubahan. Kemudian untuk departemen untuk menyimpan data departemen. Di sini bisa dibuat atau ditampung untuk menampung data program studi ya. Kemudian di sini ada enrollment. Enrollment di sini untuk menampung mata kuliah yang diambil oleh masing-masing mahasiswa. Jadi di sini ada kolom ID, kemudian ada student ID, kemudian ada mata kuliah, kemudian ada kapan eh, mata kuliah diambil, kemudian statusnya apa. Di sini saya buat statusnya aktif, nonaktif. Kemudian waktu pembuatan dan perubahan. Kemudian ada tabel grade. Tabel ini digunakan untuk menampung nilai mahasiswa. Ada enrollment ID, kemudian ada grade nilai. Nanti akan berisi eh, grade mahasiswa. Itu biasanya A, B, C, sesuai dengan yang ada di kampus. Kemudian ada tabel lecturer, itu akan menampung data dosen. Di dalamnya ada kolom ID, kemudian ada nomor induk dosen, ada nama, email, telepon, terus alamat, tanggal lahir, gender, kemudian departemen, dan seterusnya. Kemudian ada tabel student, di sini untuk menampung data mahasiswa. Kolomnya ada name, kemudian ada nama, email, telepon, alamat, dan seterusnya. Kemudian ada enrollment year, tanggal bergabung atau masuk ya. Kemudian ada kolom, ada tabel user. Di sini digunakan untuk menampung data user. Jadi nanti data user baik itu dosen ataupun mahasiswa nanti akan ditampung di sini dan akan dibedakan berdasarkan role ini. Role nanti berisi sebentar. Role kemarin saya buat di sini untuk enum role ini berisi admin, kemudian nanti ada student, kemudian ada lecturer. Kemudian di sini saya buat ada beberapa tipe enum, itu ada enum gender, kemudian ada enum grade isinya seperti ini, ada A sampai dengan F. Kemudian di enum gender nanti isinya adalah M dan F. Eh, Berikut demikian adalah perancangan database yang sudah saya buat atau saya implementasikan di database PostgreSQL. Dan barusan juga sudah saya coba untuk mengisi se- eh, da- dengan sampel data. Contohnya seperti ini.
untuk data atau tabel class schedule, isian datanya. Kemudian untuk tabel course, isian datanya seperti ini. Untuk departemen, isian datanya seperti ini. Name informatika, dep. Nah, untuk mengeditnya, tinggal klik edit, kemudian diubah. Oke. Atau untuk menambahkan, bisa di kolom di add row di sini. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah, tinggal disimpan save data change di sini. Selanjutnya, saya akan mencoba membuat satu query. Saya akan coba buat dengan cara klik kanan di sebelah sini, klik kanan, kemudian query tool, kemudian saya tadi sudah membuat query di sini yang saya simpan di Notepad. Saya akan paste di sini. Di sini saya akan menampilkan jadwal mata kuliah yang berisi nama mata kuliah, kemudian nama dosen, kemudian waktu hari, informasi hari, kemudian informasi waktu mulai dan selesai, dan nama ruang. Saya akan coba running dengan klik tombol execute script. Nah, kemudian hasilnya adalah di bawah ini. Saya buat query select course name as makul name, hasilnya seperti ini. Kemudian lecturer name as dosen name, hasilnya seperti ini. Kemudian kelas schedule day of week-nya untuk menampilkan harinya. Kemudian kelas schedule start time untuk menampilkan waktu mulai. Kemudian kelas schedule end time untuk waktu selesai. Dan yang terakhir adalah kelas schedule room di ruangan apa. From schedule saya menggunakan left join ke course dan left join ke lectures. Baik, terima kasih. Mungkin demikian yang dapat saya presentasikan dalam eh, tugas project UAS mata kuliah programan PLSQL. Ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.